karena sekarang ini yang masih punya potensi untuk masuk ke arena election, ya otomatis adalah Mas Gibran yang sekarang menjabat Ya, sebagai wakil presiden. bahwa pendukung Pak Jokowi itu saya hampir belum menemukan orang yang tidak mendukung Pak Prabowo dari pihak Pak Jokowi ya. Saya Oke, belum menemukan itu. semuanya rata-rata mendukung Pak Prabowo kan gitu. Nah, seharusnya yang sudah terlanjur mengucapkan biru-biru, ya kan, kemudian memberikan asumsi-asumsi yang ngawur itu menurut saya ngawur. Harusnya mereka klarifikasi, mereka Mm-mm. bikin podcast dengan menyebutkan bahwa biru itu belum tentu Demokrat. Hai, penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Budi Rupiah, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Nah, penegasan saya tetap jelas, bukan anak onta dari gurun Sahara. Nah, hari ini saya secara khusus tersambung dengan Zoom dengan narasumber saya yang selama ini terbiasa langsung bersama saya di studio. Tapi hari ini narasumber saya lagi pulang kampung. Tapi mengingat isu ini cukup urgent untuk diminta pendapatnya sebagai salah seorang diehardnya Pak Jokowi, ya saya harus terpaksa menghubungi Bu DJ anak jenderal yang sekarang sedang ada di Yogyakarta. Halo Bu DJ, Assalamualaikum. Halo Bang Budius, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pulang kampung nih Bu. Sejak kapan Bu Iya, pulang kampung? sudah seminggu deh. Dari Eh, hari Sabtu, Bang. Dari Sabtu. Jangan-jangan Ibu sebentar lagi merapat ke rumah Pak Jokowi nih, Jogja Solo kan dekat. Udah kemarin, udah. Oh udah ya, luar Udah. biasa Bu DJ. Walaupun sedang pulang kampung, tapi Ibu tetap aware ya dan mengamati perkembangan dan dinamika politik terakhir ya Bu ya. Iya betul, harus itu. Ya, Harus. Bu DJ ini kan saya sebut tadi itu kan salah seorang diehard ya. Artinya orang yang selama ini punya rekam jejak sebagai orang yang paling agresif ya, yang juga paling terdepan di dalam menghalau ya isu-isu negatif yang sifatnya fitnah dan hoax tentang Pak Jokowi dan keluarga. Nah, Iya. Ibu ini sebenarnya relawan apa bukan Bu ya? Atau apa ini statusnya Ibu? Karena kan selama ini yang dikenal publik orang yang selalu mendukung tokoh-tokoh, apalagi pejabat tinggi negara kayak selevel presiden ini kan mereka tuh tergabung dalam relawan. Nah, Ibu DJ ini relawan apa ini Bu? Gini, jadi kita harus bisa bedain dulu ya. Relawan itu kalau dalam kancah perpolitikan itu adalah orang yang mendukung para kandidat gitu. Nah, sekarang ini kan sudah berlalu gitu. Pilpres sudah selesai, pileg selesai, kemudian pilgub, pilkada itu sudah selesai. Jadi istilah relawan tuh harusnya sudah tidak ada lagi gitu, Bang. Nah, jadi Hmm. kalau saya itu sebenarnya perwakilan dari akar rumput yang berusaha menyampaikan narasi-narasi karena kami ini banyak rakyat bawah itu yang tidak bisa bernarasi sehingga saya merasa perlu untuk bernarasi gitu ketika muncul isu-isu berita-berita bohong yang kebetulan saya tahu kebenarannya gitu Bang. Makanya Hmm. kalau saya dibilang relawan bukan. Oh, Bukan. Ibu bukan Biasanya kalau relawan relawan berarti ya? itu bukan. Jadi biasanya kalau relawan itu dia berada di bawah organisasi gitu, di bawah institusi juga bisa atau di Hmm. bawah bohir-bohir biasanya begitu itu relawan. Biasanya begitu, Bang. Hmm. Dan relawan itu biasanya kalau kalau dulu relawan tuh bener-bener murni relawan, tapi kan di zaman modern gini relawan tuh pasti selalu mencari sesuatu gitu, tidak murni mereka bergerak atas hati nuraninya sendiri gitu. Nah, kalau saya karena saya tidak di bawah organisasi apapun, jadi saya menamakan diri saya sebagai perwakilan akar rumput untuk bernarasi gitu. Gitu, Bang. Jadi Ibu menggunakan platform sosial media seperti YouTube ini, termasuk juga mungkin Ya. apa ya, yang paling terkenal TikTok kali Bu ya? Kayak TikTok, Facebook.
untuk mewakili aspirasi akar rumput, Bu. Betul, betul. Karena kan memang benar tidak semua orang bisa menerasikan pokok-pokok pikiran dia ketika dia ingin membela idolanya ya. Iya, betul, Bang. Dan memang Nah, dari komentator-komentator yang muncul di TikTok saya, di akun Facebook, di YouTube, mereka tuh merasa bahwa suara mereka terwakili oleh saya, gitu. hmm, Awalnya saya bergerak di dalam dunia pembelaan ini dan melawan hoax itu kan. Awalnya ketika saya melihat bahwa muncul banyak berita fitnah yang menyerang Bapak Jokowi. Itu awal. Memang hmm. target saya dulu itu membela Bapak Jokowi, itu awalnya itu. Kemudian setelah berlalu beberapa tahun, muncul deh tuh relawan-relawan Pak Jokowi begini, relawan A, relawan B, relawan C, relawan D gitu. Dan saya melihat memang relawan-relawan ini kok banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi memang saya ketika diajak bergabung, pengalaman saya dulu saya ceritain Bang ya, saya diajak bergabung ke sebuah komunitas gitu, gak lama saya, paling sebulan 2 bulan saya keluar, mundur. Sebulan 2 bulan saya Kenapa, mundur, Bu? karena Apa saya yang melihat Ibu di rasakan dalamnya itu, ketika bergabung di di relawan dalamnya itu? banyak konflik, Bang. Di dalam sebuah Oh, ormas itu selalu ada konflik. Konfliknya tidak hanya konflik yang apa saling serang, saling sikut menyikut tidak, tapi ada juga konflik yang merusak rumah tangga orang gitu. waduh. Ada relawan A, relawan B melakukan apalah perselingkuhan, kemudian rumah tangga rusak. Konfliknya begitu, konflik rumah tangga, konflik Oh, pribadi. Jadi menurut saya kalau menjadi relawan itu tidak murni dari hati itu malah justru membahayakan orang lain. Begitu, Bang. iya, iya, iya. Jadi memang relawan itu di dalam keorganisasiannya juga banyak masalah ternyata ya Bu ya. Nah Bu, yang menarik tadi Ya, itu Ibu mengatakan bahwa relawan itu sejatinya memang kalau dilihat dari kemunculannya ketika seorang kandidat entah gubernur misalnya Bu ya, atau di calon presiden memang mereka menggunakan untuk menggerakkan massa kan sebenarnya gitu ya begitu tujuannya ya untuk ya, menggerakkan betul. massa untuk misalnya bisa membangun narasi-narasi kampanye yang masif gitu ya kan dibutuhkan suatu komunitas. Komunitas itu mereka bentuk organisasi ya kan. Sebenarnya asal katanya kan sukarelawan ya Bu ya. Betul. Sukarelawan. Ya kan. Nah, Tanpa sukanya pamrih. dihilangin Ibu. Sukanya dihilangkan menjadi hanya relawan. Ini relawan. Jadi benar-benar rela dia kan. Nah, Harusnya dia rela. rela. Nah, ketika Hmm. sudah selesai kandidasinya, Pak Jokowi membuktikan setidaknya selama 10 tahun justru publik melihat ada sebuah perkembangan dinamika politik di mana Pak Jokowi tetap memelihara keberadaan relawan-relawannya ini. Dan kalau saya ingat, teman saya EF Saifullah Fatah itu salah satu yang membuat dia marah ke Pak Jokowi adalah ketika dia menjadi konsultan politik Pak Jokowi pada saat Pilkada dan Pilpres pertama, ketika dia menyarankan Pak Jokowi segera membubarkan relawan-relawannya. Dan ternyata Pak Jokowi tidak membubarkan relawannya. Bahkan sampai periode kedua, bahkan sampai purna tugas, Pak Jokowi masih bersama relawan-relawan. Nah, kalau ternyata sekarang relawan itu tetap ada, menurut Ibu plus minusnya apa Bu ya untuk misalnya untuk relawan Pak Jokowi? Ya kan relawan siapa lagi ya yang terkenal orang relawan Jokowi aja Bu. Sekarang baru muncul nih relawan Gibran juga sudah ada ya toh. Relawan Prabowo juga sudah ada. Tetapi relawan Prabowo itu tidak terlalu muncul karena Pak Prabowo lebih mengandalkan kekuatan partainya Gerindra gitu daripada relawan. Gimana Ibu DJ melihat dan Abang memetakan persoalan ini? Jadi begini, Bang. Relawan Bapak Jokowi yang sudah ada sejak Bapak Jokowi gubernur, ini kan sebenarnya terbentuknya sejak beliau menjadi gubernur, ya kan? Ya, Relawan ini mulai muncul, kemudian bertambah banyak nih relawannya. Mereka menyebutkan diri sebagai relawan A, B, C, D, E begitu ya. Nah, ketika ketika Pak Jokowi melihat bahwa relawannya begitu banyak, ini sebenarnya nilai plus juga buat Pak Jokowi.
ketika beliau maju sebagai kandidat gubernur, presiden sampai 2 kali, itu memang bagus, relawannya banyak, itu memang bagus. Hanya saja ketika Bapak Jokowi sekarang sudah purna tugas, relawan-relawan ini seharusnya dia membuat sebuah apa ya, sebuah ketetapan hati untuk tetap mendukung Bapak Jokowi, tapi tidak sebagai relawan, tapi Hmm. sebagai rakyat yang membela mantan presidennya, dan kemudian mereka bersama-sama menyatakan diri sebagai relawannya Mas Gibran. Harusnya begitu. Sehingga Mas Oh, Gibran mempunyai kekuatan gitu. Hanya saja relawan-relawan yang ada saat ini kan masih saja mengikuti berita-berita yang lagi ramai di medsos, ya untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Ada yang kepingin dirinya viral, ada yang kepingin dirinya dapat cuan gitu ya dari channel-channelnya, ada yang mungkin mereka punya cita-cita belum kesampaian, jadi mereka terus saja berkubang di dalam berita-berita fitnah ini untuk dengan apa quote bahwa mereka itu membela Bapak Jokowi. Begitu, Bang. Tapi pada menurut saya gitu, mereka tidak bisa lagi disebut relawan, tapi disebut hmm. sebagai Jokowi lovers gitu, pecinta Bapak Jokowi. Itu sih, Pak. Rakyat yang mencintai Jokowi mungkin lebih tepatnya seperti itu, Bu ya. Iya, Jokowi lovers, rakyat yang mencintai Jokowi seperti saya gitu. Cuman kan saya kan bukan relawan, Bang. Nggak punya organisasi, saya Iya. berdiri sendiri. Tapi Ya saya eksistensi hanya Bu DJ sebagai ini rakyat. seolah-olah sudah melebihi relawan. Nah, Ya, tadi Bu DJ mengatakan sebaiknya relawan-relawan Pak Jokowi ini bertransformasi menjadi relawan Gibran. nah Betul itu begitu Bu maksudnya. betul, Nah, betul. gimana Bu latar belakang Ibu mengusulkan itu? Alasannya apa ya Bu ya? Jadi gini, Mas Gibran itu tidak punya partai. Sampai saat ini Mas Gibran belum tergabung di dalam partai manapun. Mhm. Sementara Mas Gibran butuh relawan-relawan untuk membantu beliau dalam mempromosikan program-programnya. Yang selama ini Hmm. ketika Mas Gibran mulai bicara tentang Kemenyan dinyek, dihujat, dihina gitu, dikata-katain, itu kan butuh relawan untuk mempromosikan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Apa sih itu Kemenyan? Kenapa sih Mas Gibran bicara soal Kemenyan gitu? Kemudian Mas Gibran Hmm. bicara soal AI, dianggapnya sok tahu lah, dianggapnya begini begitu. Harusnya relawan-relawan Pak Jokowi ini sekarang udah mulai bergerak untuk membantu Mas Gibran. Hanya sayangnya relawan-relawan yang menamakan diri relawan ini, relawannya Pak Jokowi, justru tidak membantu Mas Gibran, tapi apa mencari manfaat dari keberadaan Mas Gibran dan isu-isu yang ada untuk kepentingan diri mereka sendiri gitu loh, Bang. Ini yang membuat saya miris. Makanya saya selalu bilang di channel-channel saya bahwa kalian itu sebagai relawan, kalian itu sebagai supporter, kalian itu sebagai orang yang mendukung pemerintahan, mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo, mendukung Mas Gibran. Harusnya kalian itu membantu mereka-mereka semua ini yang kalian dukung, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham gitu apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk negeri ini. Bukan mencari keuntungan, datang ke sini foto-foto, selfie-selfie, aneh gitu, nggak ada gebrakan-gebrakannya gitu, gitu Bang. Tapi Pak Jokowinya sendiri kan memang belum ada semacam himbauan atau mengumumkan begitu ya, Bu DJ. Sebaiknya teman-teman relawan ini apakah misalnya memakai nama baru misalnya yang bukan memubarkan diri maksud saya memakai nama baru yang lebih pas karena memang Pak Jokowi kan nggak butuh relawan lagi. Beliau kan sudah tidak akan masuk ke arena election apapun, entah apalagi pilpres ya kan sudah nggak mungkin, apalagi nggak apa di bawah pilpres jauh lebih nggak mungkin lagi kan begitu Bu. Nah, karena sekarang ini yang masih punya potensi untuk masuk ke arena election, ya otomatis adalah Mas Gibran yang sekarang menjabat Iya. sebagai Hmm. wakil presiden. Nah, dari pengamatan Bu DJ, kenapa ya teman-teman relawan yang juga itu adalah teman-teman kita juga ya Bu ya. Kenapa ya Bu ya Iya, mereka ini teman kita. khususnya para ketuanya ya atau tokoh-tokohnya itu tidak berinisiatif ketika Pak Jokowi sudah selesai ya kan
mereka bertransformasi merubah namanya menjadi dari relawan Jokowi menjadi relawan Gibran misalnya. Kira-kira idenya nggak sampai ke situ kenapa ya Bu? Atau memang selamanya akan menjadi relawan Jokowi namanya? Sehingga media pun selalu mengquote-nya memberikan atribusi misalnya si A ada relawan Jokowi. Ya kan? Padahal Pak Jokowinya udah lagi gendong cucu di mall misalnya. Kan begitu ya. Gimana itu Bu? Jadi gini, memang memang relawan-relawan kita ini kayak keblinger gitu, Bang. Jadi ketika mereka sudah menjadi relawan Pak Jokowi, membela Pak Jokowi selama ini, mereka menganggap bahwa apa yang keluar dari mulut mereka adalah suara Pak Jokowi ini udah keblinger. Jadi rata-rata kebanyakan dari mereka itu ingin dulu-duluan punya berita A1 untuk dilaporkan kepada Indonesia bahwa saya orang yang paling tahu tentang ini gitu. Hmm. Padahal padahal seharusnya sebagai relawan mereka harus menjaga. Selama ini Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan, "Pak, bagaimana menurut Bapak pendapat Bapak tentang isu begini-begini?" Pak Jokowi itu menjawabnya hanya satu dua kata. Kenapa beliau Hmm. begitu? Karena beliau sangat hati-hati, tidak mau menyinggung siapapun. Nah, Hmm. demikian pula ketika relawan tadi seperti Bang Budius dikatakan harus bubar gitu karena Pak Jokowi tidak menjadi presiden, Pak Jokowi tidak akan membubarkan relawan. Pak Hmm. Jokowi hanya memberikan kode-kode. Sebagaimana Hmm. Pak Jokowi memberikan kode kepada saya ketika datang bersama teman-teman sambil Hmm. berkata begini, Mas Gibran tidak punya partai. Hmm. Butuh dukungan penuh. Yang diucapkan hanya Mas Gibran sekarang tidak punya partai. Ini Itu harusnya kita kode. Itu sebagai menurut Bu kode Diji itu itu kan. kode itu ya. Itu kode sebagai Bahasa pendukung Bapak isyarat itu Jokowi. Bu ya. Betul, ya kita harus mendukung Hmm. Mas Gibran. Walaupun saat ini Pak Jokowi sering Hmm. diserang gitu. Nah, karena Pak Jokowi diserang kan udah bertahun-tahun. Iya, Diserang iya, bertahun-tahun iya. dengan isu-isu yang sama. Nah, harusnya kita tetap membela Pak Jokowi. Hanya saja kita jangan sok tahu gitu loh. Jangan seolah-olah kita lebih tahu dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong begini, kita langsung berasumsi. Maksudnya Pak Jokowi begini. Enggak begitu. Kalau Pak Jokowi hati-hati, kita juga harus hati-hati gitu. Gitu loh, Hmm. Bang. Ini yang terjadi. Harusnya kita fokus Mas Gibran. Kita apa namanya bantu edukasi masyarakat, program-program Mas Gibran yang saat ini sangat bagus. Seperti apa namanya tuh Mas Gibran sedang menggiatkan hilirisasi di berbagai lini. Nah, itu kita sebutkan hilirisasi ini A B C D E biar rakyat tahu supaya kata-kata plonga-plongo itu tuduhan pelongo-pelongo tidak hanya menimpa Pak Jokowi, Mas Gibran pun sekarang sudah dapat stempel pelongo-pelongo itu. Nah, bagaimana supaya rakyat Indonesia tidak lagi berani mengeluarkan ucapan pelongo-pelongo? Ya kita harus memberi edukasi. Mas Gibran itu pinter loh, pinter, cerdas. Kalau dibanding dari pemuda rata-rata yang ada di Indonesia, Mas Gibran itu masih di atas. Harusnya Hmm. begitu sebagai pendukung Pak Jokowi. Jangan malah kita jadi sok tahu seolah-olah kita ini Jokowi gitu. Gitu, Bang. Bu, kalau misalnya relawan-relawan yang sangat terkenal di media ya, adalah beberapa nama. Saya nggak usah sebut nama. Bahkan dari mereka ada yang menjadi menteri ya Bu ya, karena kerelawanannya itu kan gitu loh. Ada yang jadi menteri, Iya. banyak yang menjadi komisaris ya kan gitu Bu ya, dan sejumlah posisi penting lainnya. Nah, kalau mereka selama ini memang anggap saja mereka memang memberikan kontribusi ya pada saat proses pilpres ya di dalam memenangkan Pak Jokowi anggap begitu misalnya. Tapi ketika ini sudah selesai, kalau misalnya relawan-relawan Pak Jokowi ini eh, tidak mau bertransformasi menjadi relawannya Gibran, apakah menurut Ibu itu sesuatu yang aneh atau itu sesuatu yang biasa saja? Karena kan Menurut saya aneh. Mas Gibran kan itu kan putra Pak Jokowi, kan Iya. begitu loh. Mm-mm. Kalau orang Mm-mm. fan pada seseorang tokoh pasti kan nggak hanya orangnya, apalagi Mas Gibran ini colek Gibran berarti colek Jokowi kan begitu ya Bu ya. Iya, betul. Silakan Bu DJ. Jadi begini, Bang. Kalau menurut saya, ada relawan yang tidak sering-sering berbicara tentang Mas Gibran, ini perlu dipertanyakan. Perlu Oh, dipertanyakan.
Jadi mereka ini rata-rata relawan sekarang ini yang seperti saya awal-awal sebutkan, relawan-relawan sekarang ini memang senang menjadi orang yang viral, mendomplengi berita-berita yang saat ini viral. Nah, berita yang viral apa sih saat ini? Bukan tentang Mas Gibran lagi kan? Tentang Pak Jokowi yang lebih viral. Berita tentang Pak Jokowi lebih viral daripada berita Mas Gibran. Harusnya, kalau memang mereka ini pendukung Bapak Jokowi, mereka bisa menstabilkan berita itu yang tadinya hanya memviralkan Pak Jokowi dengan negatif-negatifnya, isu-isu ijazah dan segala macam, harusnya teman-teman relawan juga membuat berita supaya seimbang antara berita Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Bukan malah memberitakan orang-orang yang sebenarnya tidak ada dalam dalam pembicaraan antara Pak Jokowi dengan wartawan gitu, nggak ada. Ini kan mereka sekarang sedang menggembar-gemborkan partai biru, partai biru. Akhirnya apa? Akhirnya Mas Gibran jadi tidak terdengar suaranya. Sementara kita ini pendukung Pak Jokowi harus mendukung Mas Gibran. Mas Gibran yang harus elektabilitasnya kita naikkan gitu loh Bang. Ini yang saya Hmm. sayangkan dari teman-teman relawan. Padahal teman-teman relawan kita ini yang menamakan diri relawan ini sudah pada ngetop-ngetop, sering masuk TV lah, ini ngomong begini-begini. Harusnya mereka angkat Mas Gibran gitu. Jangan Kalau malah nyebutin orang lain. terkesan ada keengganan untuk secara definitif mereka misalnya relawan apa Barat JP misalnya. Kemudian secara definitif memang oke, kita kan dukung Jokowi berarti dukung Mas Gibran kan begitu ya Bu ya. Iya, Dan betul. banyak analis politik memberikan semacam apa proyeksi salah satunya Gibran adalah orang yang paling potensial ya menjadi salah satu orang yang ada dalam bursa calon presiden entah 2029 entah 2034 kan begitu Bu. Pencapaian seorang anak muda berusia 37 tahun ada di posisi RI 2 itu sesuatu yang luar biasa, artinya itu adalah sebuah anugerah. Nah, kenapa ketika Mas Gibran sudah ada di level ini ya, teman-teman yang selama ini melabelkan diri mereka sebagai relawan Jokowi nggak serta-merta kemudian ya segera bertransformasi berganti nama menjadi relawan Gibran gitu loh Bu. Pasti Pak Jokowi juga setuju kan begitu. Nah, Iya. kenapa Bu ada keengganan-keengganan seperti ini dari teman-teman relawan untuk relawan Jokowi maksudnya untuk kemudian secara apa secara hard gitu secara keras kami sekarang bertransformasi dari relawan Jokowi menjadi relawan Gibran kan gitu. Kenapa Bu ya itu tidak muncul dan tidak pernah kita dengar ada relawan-relawan Pak Jokowi yang bertransformasi misalnya Bala JP ya dirubah namanya menjadi relawan Gibran. Itu kan kayaknya seru gitu loh Bu. Hmm. Jadi begini Bang, kenapa mereka belum ada keinginan atau mungkin ide ini kan baru dari Bang Budi ya. Mereka juga belum kepikiran sampai ke situ. Mereka pikir kan 2029 masih lama gitu ya, masih ada waktu. Nah, sementara nama Pak Jokowi kan lagi laris manis ini di dunia medsos kan. Jadi kalau menyebut nama Jokowi itu laris manis, kita pun ikut terangkat. Konten-konten kita ikut booming kalau udah bawa-bawa nama Pak Jokowi. Bahkan pembenci pun kalau sudah nyebutin nama Pak Jokowi, channelnya ditonton sampai jutaan orang kan. Bahkan media-media pun begitu kan Bang. Bukan hanya relawan, Hmm, media-media hmm. kalau udah ngangkat Jokowi udah langsung heboh, booming itu. Makanya kenapa mereka juga ikut arus itu. Ikut arus isu yang lagi berkembang saat ini. Hmm. Sehingga mungkin kemungkinan mereka belum mau untuk mengubah dirinya sebagai relawan Mas Gibran karena hal itu. Tapi menurut saya memang ada baiknya diseimbangkan. Kalau kita membuat berita, jangan hanya berita tentang melawan orang-orang yang membenci Pak Jokowi, tapi juga mengangkat nama Mas Gibran. Ini yang sangat penting. Makanya di channel-channel saya tuh seimbang. Saya hari ini bicara Gibran, besok Pak Jokowi. Hari ini Gibran, besok Pak Jokowi. Besok tentang pembenci, besok tentang ini, tentang itu. Saya seimbangkan. Bahkan Hmm. saya sudah bicara tentang pas Pampres. Pas Pampres Pak Jokowi saya juga bicara tentang ini. Jadi saya tidak mengikuti apa yang mereka ingin boomingkan saat ini. Ini orang-orang pembenci Pak Jokowi kan ingin memboomingkan ini, kita ngikuti ikut jangan. Kita harus punya Hmm. ide sendiri supaya ini seimbang beritanya, begitu Bang. Oke. Bu, kalau jalan tengahnya mereka sering menyebut nama sebagai relawan Prabowo Gibran.
ya, relawan Prabowo Gibran, di Jokowi di tengah-tengahnya. Itu kira-kira asik gak sih Bu, atau apa sesuatu yang kamuflase aja, atau sebenarnya memang mereka ingin declare untuk 2029 bahwa 2029 seluruh relawan Jokowi menginginkan tetap pasangan ini untuk ke periode berikutnya, ke periode kedua maksudnya. Jadi mereka kan sering juga menamakan sekarang relawan Prabowo Gibran, gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Itu jalan tengah nggak menurut Bu DJ sebagai relawan Prabowo Gibran? Nih, kalau menurut saya pribadi, saya mungkin nggak tahu ya kalau menurut pendapat orang-orang lain. Ini menurut saya pribadi, pengamatan saya. Mm-mm. Saat ini Prabowo Gibran memang sedang ingin dipisahkan oleh orang-orang yang mengaku mendukung Pak Prabowo tapi tidak menyukai Mas Gibran. Tapi Oh. dari kubu kami, pecinta Pak Jokowi, Mm-mm. tidak ingin hal itu terjadi. Sehingga kami Mm. merasa bahwa kami tetap ingin satu paket Prabowo Gibran. Supaya apa? Tidak timbul isu bahwa dari pihak pendukung Pak Jokowi lah yang menginginkan pemisahan itu. Karena apa? Kenapa Mm. kami tidak ingin Pak Prabowo dengan Mas Gibran berpisah? Yang pertama, yang pertama tadi saya sebutkan, Mas Gibran tidak punya partai. Walaupun yang mendukung Mas Gibran banyak dari seluruh Indonesia, dan kami yakin kalau Mas Gibran berdiri sendiri tanpa Pak Prabowo, Mas Gibran bisa menang, itu kami yakin. Tapi kami tidak ingin membuat konflik antara pendukung Pak Prabowo yang benar-benar mendukung Pak Prabowo real, yang waktu 2014, 2019 mendukung Pak Prabowo, dan saat ini mendukung Prabowo Gibran yang benar-benar mendukung. Dan tidak membenci Mas Gibran, tetap bisa bersatu dengan kami gitu Pak Budius. Kenapa kami Mm. tetap memunculkan nama Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan kami juga menyebutkan Prabowo Gibran 2 periode. Begitu. Karena apa? Jadi, Kekuatan ini tidak boleh, kalau bisa tidak terpecah. Antara kekuatan dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak terpecah. Selama ini kan dari pihak anak abah, anak banteng ingin memecah itu. Supaya apa? mm. Supaya tidak ada kekuatan dalam pihak Gibran. Cuman kami sebagai relawan Pak Jokowi nggak peduli kalau misalkan Pak Prabowo tidak lagi memilih Mas Gibran sebagai wakil, kami berani mengusung Mas Gibran sendirian. Dengan siapa nanti yang mau berpasangan. Dan kami jamin akan menang. Gitu Pak Budi. Mm. Wah, luar Cuma kami biasa. tidak mau terlalu frontal gitu kan. Jadi Bu, kalau kalau begitu ya, berarti ada semacam pilihan yang harus dibuat oleh teman-teman relawan Jokowi ya Bu ya. Kalau Iya. yang setengah hati tidak mau mendukung Prabowo Gibran, padahal dia adalah lawan Jokowi, berarti dipertanyakan tegak lurusnya sebagai relawan Jokowi, kan begitu ya Bu? Betul, betul. Hmm. Nah, Menurut dalam saya begitu. pengamatan Bu DJ, ada gak sih Bu di antara banyak relawan Pak Jokowi ini, ada gak sih Bu yang tidak senada dengan keinginan rakyat seperti Bu DJ di akar rumput? Pokoknya Prabowo Gibran pokoknya. Kalau kita mau bikin relawan ya relawan Prabowo Gibran. Yang akarnya adalah dari relawan Jokowi misalnya. Kalau memang ada relawan Jokowi yang eksis lebih kurang 10 tahun terakhir ternyata tidak tegak lurus menjadi relawan Gibran atau relawan Prabowo Gibran, ya kan? Itu bisa dimaknai sebagai apa, Bu? Gini, saya melihat ya dari pendukung Bapak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran, saya lihat hampir tidak ada. Saya belum menemukan pendukung sejati Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo, belum menemukan. Kalaupun saat ini mereka berteriak mengatakan bahwa Pak Prabowo, kubu Pak Prabowo berusaha memecah antara kekuatan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, walaupun mereka berteriak begitu, tapi mereka sejatinya adalah pendukung Prabowo Gibran. Nah, ada satu hal lagi, Bang Budius. Hmm. Kalau dari kubu Pak Prabowo sendiri, yang dulu mendukung Pak Prabowo 2014, 2019, 2024, Ya. sampai saat ini mendukung Pak Prabowo, itu banyak banyak yang tidak menginginkan Mas Gibran menjadi wakil Pak Prabowo nanti di 2029. Kalau Pak Hmm. Prabowo maju lagi. Bahkan mereka menginginkan melengsarkan Gibran secepatnya digantikan oleh pilihan mereka. Hmm. Itu ada.
Nah, menurut saya kalau dari pihak Bapak Jokowi, pendukung Bapak Jokowi yang tidak mendukung Bapak Prabowo, saya pikir ini penyusup. Tidak mungkin dia pendukung Pak Jokowi tapi tidak mengikuti arahan dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran. Ini penyusup. Begitu pula dari pihak Bapak Prabowo. Dari pihak Bapak Prabowo yang tidak sejalan dengan Bapak Prabowo yang tetap mendukung Pak Jokowi, itu berarti dia adalah pengkhianat menurut saya. Ngeri. Istilahnya ngeri-ngeri ini, Bu. Satu penyusup, Iya. satu pengkhianat. Nah, Mm-mm. kalau relawan Jokowi yang selama ini memang ya bekerja keras lah ya untuk menyuarakan, menjaga Pak Jokowi, ya kan, termasuk dalam kasus-kasus terakhir ini pemakzulan dan ijazah palsu. Kalau ternyata memang ditenggarain mereka hanya mendukung Prabowo saja tapi tidak mendukung Gibran, ini menurut Ibu kategorinya adakah kategori ketiga atau ada di antara dua kategori tadi penyusup dan pengkhianat itu gimana, Bu? Jadi curious juga saya jadinya gitu, Bu. Kalau yang saya tadi ceritakan bahwa pendukung Pak Jokowi, itu saya hampir belum menemukan orang yang tidak mendukung Pak Prabowo dari pihak Pak Jokowi ya. Saya Oke, belum menemukan itu. semuanya rata-rata mendukung Pak Prabowo kan gitu. Rata-rata mendukung Pak Prabowo dan memang menginginkan Prabowo Gibran 2 periode. Yang saya Hmm. ketemui begitu. Karena saya udah mencari itu kemana-mana. Saya kan memilah-milah tuh tiap hari. Hmm, hmm, hmm. Pendukung-pendukung militan Jokowi yang dari Kalimantan, dari Papua, dari NTT, dari mana-mana itu saya pilah satu persatu. Di komal-komal gitu saya bicara di komal-komal TikTok nggak ada. Rata-rata pendukung Bapak Jokowi murni itu mendukung Bapak Prabowo, gitu. Hmm. Jadi kalau kalau ada gitu, kalau ada ya saya anggap mereka itu penyusup yang cuma ngaku-ngaku aja penyusup. Hmm. Mereka penyusup, Nah, begitu Bang. akhir-akhir ini, Bu, eh banyak sekali di WAG ya. Saya ini kan tergabung dalam beberapa WAG, termasuk juga WAG teman-teman saya yang memang hater sejati Pak Jokowi sejak lama ya kan. Tapi saya tetap Hmm. ada di situ. Eh, Konon katanya memang ke depan itu sedang dikondisikan Prabowo AHY, Bu, ya kan? Nah, tetapi di sisi lain menguat juga Prabowo Gibran. Dan yang selalu menyuarakan Prabowo Gibran itu rata-rata memang relawan Jokowi yang selama ini sudah bekerja untuk Pak Jokowi gitu loh. Nah, menurut Ibu DJ, apa kira-kira apa agar para relawan ini memang solid, tidak terkesan terpecah? Karena kalau mereka ini terpecah, Bu, waktu itu menjadi sebuah sasaran tembak dari pihak yang berseberangan tentunya ketika relawan Pak Jokowi ini pecah kan. Ada relawan yang mendukung Prabowo Gibran, ya kan? Ada relawan Pak Jokowi yang hanya mendukung Pak Prabowo saja tapi tidak Gibran. Nah, bagaimana, Bu, jalan keluarnya ini, supaya tingkat kesoliditan dari relawan Jokowi tegak lurus dengan Pak Jokowi, ya kan, artinya juga tegak lurus dengan Prabowo Gibran, itu tidak tercerai-berai, Bu. Gini, sebelum saya jawab itu, saya ingin kasih gambaran dulu. Ya, Hubungan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi itu kan sekarang sudah semakin lengket, tidak ya, terpisahkan. Bahkan isu-isu yang digembar-gemborkan oleh pembenci tentang matahari kembar, tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah ada kerenggangan karena ya. ketika Pak Jokowi sakit Pak Prabowo nggak mau nengokin, Mm-mm. bahkan Pak Prabowo udah mulai cuek menjauhi Pak Jokowi nggak pernah begini. Ternyata tiba-tiba Pak Prabowo datang, ya kan, terus duduknya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran itu dipermasalahkan gitu. Nah, Mm-mm. ini kan sebuah bukti yang diberikan oleh Bapak Prabowo bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi susah untuk dipisahkan. Kan itu satu Mm-mm. bukti. Nah, yang kedua, Bapak Jokowi itu juga sudah bersatu kan dengan Bapak SBY Mm. kan. Yang tadi kan Abang bilang katanya Prabowo dengan AHY gitu ya. Nah, Iya, sudah iya, bersatu iya. dengan SBY. Nah, persatuan antara Bapak Jokowi dengan SBY ini yang menurut saya masih bisa dipecah, masih Oh ya? bisa bisa dibuat renggang, ya, dibuat renggang. Bagaimana membuat renggang hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak SBY? Yaitu dengan tadi mereka menggunakan nama AHY untuk dimunculkan di dalam setiap diskusi-diskusi mereka, di dalam wak-wak gitu ya, WAG WAG.
di dalam diskusi di komal-komal, bahkan di status-status dimunculkan nama AHY gitu. Sebenarnya untuk memecah belah antara Bapak Jokowi dengan Bapak SBY. Nah, kalau Pak Jokowi jelas tidak terpengaruh dengan itu, masalahnya ini SBY orang kan agak baper gitu, Bang. Ya, jadi Hmm. kalau kalau dimunculkan nama AHY, kemudian nanti ada relawan Pak Jokowi yang ikut-ikutan di situ. Nah, ini bahaya. Ini yang bisa membuat pecah renggang dan akhirnya kekuatan kita yang harusnya bisa kompak seperti di tahun 2024 di awal-awal Pilpres di mana Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo bersatu. Ini kan membuat orang-orang pembenci Pak Jokowi kalang kabut ini. Wah, kalau mereka bertiga ini bersatu udah kacau ini. Udah tidak terkalahkan. Makanya mereka sekarang membuat isu untuk memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak SBY dengan mengeluarkan tadi itu, menggembar-gemborkan isu AHY yang mau berpasangan. Itu sebenarnya halusinasi para pembenci, Bang, menurut saya. Halusinasi para pembenci untuk memasangkan Pak Prabowo dengan AHY dan itu mustahil menurut saya. Tidak mungkin Pak Prabowo berpasangan dengan AHY karena dua-duanya tentara. Iya, Tak iya, iya. mungkin. Itu Apalagi menurut saya itu mereka halu itu. Pak Prabowo ya kan kayak tiga serangkai ya, para petinggi kita ini. Pak Iya, Prabowo menunjuk dua mantan ini menjadi Dewan Penasehat di Danantara, ya betul. kan? Pak SBY dan Pak Jokowi. Ya kan artinya kalau kita membacanya dari situ aja sudah kelihatan ini bahwa memang mereka solid kan gitu Bu ya. Iya, Nah, tetapi betul. kenapa kemudian banyak muncul entah itu skenario, entah itu hoax, entah itu operasi intelijen, macam-macam Bu istilahnya di wak-wak ya. Ibu mengistilahkannya wak-wak ya. Wak-wak ya. Saya sih tetap WAG, WAG. menggunakan istilah WAG gitu loh. Mm-mm. Nanti kalau wak-wak tuh wak wow jadinya ya kan gitu. Iya. Nah, eh, baru-baru ini mungkin hari-hari terakhir ini lah Bu ya, kan kita juga sedang ramai juga nih dikait-kaitkan misalnya Pak Jokowi kan pekan kemarin itu membuat semacam menurut perasaan politik saya kan gitu Mm. bahwa memang ada agenda besar ya Bu ya. Itu Iya, pernyataan betul. Pak Jokowi itu ada agenda Mm. besar di balik isu pemakzulan dan isu ijazah palsu ini. Mm-mm. Dan ya bisa saja itu dilakukan oleh tokoh yang besar kan gitu. Nah, tetapi tidak ada menyebut warna atau partai mana gitu loh. Tapi tiba-tiba sudah ada terbentuk isu si biru, si biru. Nah, itu gimana itu Bu ya? Itu kan juga menjadi sesuatu yang tidak terkendali akhirnya. Gimana menurut Bu Jadi Diji? begini Bang. Ini sebenarnya saya tahu ini jalan ceritanya sampai keluar muncul si biru itu saya sebenarnya tahu. Saya sudah mengamati, udah beberapa bulan ini saya mengamati. Jadi memang pendukung Bapak Jokowi ini rata-rata orang yang ingin dikatakan orang yang paling tahu A1 tentang suatu berita. Itu rata-rata begitu. Rata-rata mereka seperti itu. Ingin mereka disebut, wah ini orang yang paling benar nih ngomongnya nih. Ini kalau dia bicara soal ini pasti benar nih. Kalau dia ngomong biru, wah berarti betul itu. Itu Demokrat tuh gitu. Mereka Hmm. kepingin orang menganggap mereka begitu. Menurut saya ini justru hal yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Apa yang diucapkan Pak Jokowi tidak boleh diasumsikan sesuai isi kepala kita. Karena apa? Pak Jokowi itu Hmm. berbeda. Pak Jokowi bukan kita gitu loh. Pak Jokowi adalah seorang politikus handal, guru, guru, guru besar bangsa itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu diperhitungkan dengan matang. Sementara kita ini apa? Kita ini hanya relawan yang sok tahu menurut saya gitu. Sok tahu banyak hal seolah-olah kita lebih tahu dari Pak Prabowo, lebih tahu dari Pak Jokowi, apa yang diomongin Pak Prabowo kita terjemahkan sesuka-sukanya. Pak Jokowi pun begitu. Pak Jokowi ngomong ada agenda politik besar. Wah, politik besar berarti terhubung dengan partai nih, parpol. Udah di sini kita nih, parpol. Hmm. Parpol apa nih ya? Ada orang besar. Wah, berarti parpol besar. Siapa ini? Oh, biru. Main seenaknya aja ngomong biru. Nah, ini kan berbahaya. Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari para pembenci ini.
Pembenci-pembenci. Yang pertama siapa? Orang TPUA. Orang TPUA siapa? HTI. Nah, itu dimakan mentah-mentah oleh orang FPI, HTI untuk menghancurkan Pak Jokowi sehancur-hancurnya. Seolah-olah Pak Jokowi yang menyebutkan itu SBY nyerang saya lewat ijazah. Itu SBY, itu Demokrat nyerang saya. Seolah-olah Pak Jokowi ngomong begitu. Padahal Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa. Iya, iya, Hanya iya. ngomong ada agenda besar politik, ada orang besar di balik itu. Kalau saya menerjemahkannya, agenda besar politik untuk menjatuhkan Pak Jokowi, orang besarnya siapa? Orang yang membiayai tersebarnya berita-berita hoax yang selama ini terjadi. Khususnya ijazah palsu. Kalau menurut saya begitu. Nggak ada itu namanya parpol biru ini, nggak ada itu. Kayak begitu malah justru berbahaya kalau menurut saya diucapkan begitu. Artinya apa? Kita sebagai relawan tidak mencintai Pak Jokowi. Karena kita membahayakan Pak Jokowi dan semakin masifnya hinaan terhadap Pak Jokowi gara-gara kita salah berucap. Gitu loh, Bang. Jadi memang harus hati-hati Bu ya, berposisi sebagai relawan apalagi seperti Pak Jokowi ya kan yang sangat sensitif ya. Makanya Pak Jokowi itu nggak jarang sekarang mau menerima wawancara yang sifatnya panjang seperti interview di televisi atau podcast karena memang sekarang isunya satu kalimat aja bisa viral sampai seminggu pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Nah, Panjang. yang kemarin itu memang jadi rame ya kan seolah-olah memang ditambahkan atau ditafsirkan ya kan bahwa Pak Jokowi sudah tahu nih siapa Hmm. dalangnya, Hmm. ada agenda besar nih ya kan Hmm. untuk Hmm. kemudian mendowngrade reputasi Pak Jokowi, kemudian juga terimbas kepada Mas Wapres yang ditenggarain bahwa Mas Wapres ini berpotensi ya untuk menjadi pasangan kembali Pak Prabowo pada Pilpres 2029. Nah, mungkin Hmm. ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan ini ya kan untuk eh, apa ya istilahnya ya? Kalau kita sering istilah itu menyalip di tikungan apa Ibu ya? Iya, menyalip di tikungan. Menyalip di tikungan gitu kan. Bahkan sejumlah buzzer-buzzer Demokrat sudah bermain playing victim Bu. Ya, dan itu Nah, itu. rame kita lihat di sosial media. Hmm. Seolah-olah AHY dizolimin, Demokrat difitnah, kan begitu Bu. Sudah beredar tuh hoax dan aneka postingan ribuan ya. Saya sih menyebutnya itu hanya buzzer-buzzer Demokrat, meskipun bisa jadi itu sebenarnya seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah buzzer-buzzer HTI, buzzer-buzzer FPI, buzzer-buzzer TPUA ya yang Iya. kemudian seolah-olah menjadi Demokrat. Seolah-olah Pak Hmm. Jokowi sudah menuduh nih. Padahal kan nggak ada Iya. pernyataan dari Pak Jokowi seperti itu. Nggak ada, nggak ada. Harusnya seperti apa nih Bu sikap relawan Pak Jokowi untuk menetralisir isu ini? Bagaimana langkah mitigasinya menurut Bu DJ? Nah, seharusnya yang sudah terlanjur mengucapkan biru-biru, ya kan, kemudian memberikan asumsi-asumsi yang ngawur itu menurut saya ngawur. Harusnya mereka klarifikasi, mereka Mm-mm. bikin podcast dengan menyebutkan bahwa biru itu belum tentu Demokrat, biru itu belum tentu si A, si B, si C. Biru itu bisa jadi eh, partai yang lain atau ormas-ormas yang warna biru, ya kan? Kan ada Ya. juga itu biru. Harusnya mengklarifikasi itu supaya semuanya mereda. Cuman kan sudah terlanjur melebar kemana-mana dan digoreng sedemikian rupa, jadi beritanya menjadi heboh. Seolah-olah benar bahwa tuduhan itu berasal dari mulutnya Pak Jokowi. Nah, lucunya lagi, pihak pembenci ini emang orang-orang yang menurut saya nggak bernalar. Seorang relawan bicara begitu, mereka asumsikan relawan itu bicara dapat kabar dari Pak Jokowi. Padahal jelas-jelas di berita-berita media Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa. Kenapa mereka bisa menyalahkan Pak Jokowi gara-gara ada seorang pendukung Pak Jokowi bicara begitu? Kenapa yang dihadirkan di TV-TV adalah orang-orang itu saja gitu loh. Karena relawan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi tidak hanya 2-3 orang, banyak. Kenapa tidak saya yang dipanggil oleh Kompas? Kenapa? Kenapa? Karena memang mereka senang. Mereka senang memanggil orang-orang yang sering kepleset omongannya itu. Senang mereka. Oh, Oh, untuk digoreng-goreng. iya iya Gitu. iya. Orang yang tidak hati-hati bicara, mereka senang tuh diundang ke media-media. Supaya bisa jadi ada bahan gorengan lagi. Supaya nanti viral lagi. Supaya laku.
Channel-channel mereka laku tuh, media-media massa seperti Kompas, Inews laku udah goreng berita-berita sampah menurut saya itu. Menurut Bu DJ ini merugikan Pak Jokowi nggak sih, Bu? Sangat merugikan. Ini merugikan sekali dan saya menyayangkan ini terjadi. Menyayangkan Hmm. ini terjadi. Kenapa sampai seperti itu relawan kita gitu, relawan Pak Jokowi? Kenapa tidak hati-hati? Jangan mentang-mentang diberi ruang untuk bicara sebebas-bebasnya, mereka seenak-enaknya saja menerjemahkan kata-kata Pak Jokowi gitu loh. Hmm. Kan harusnya hati-hati. Saya aja nih, Bang Budius. Saya maksudnya gini, Pak Jokowi kalau ketemu saya pasti panggil saya ke rumahnya. Pasti saya diajak Hmm. ngobrol. Pernah nggak saya cerita Pak Jokowi ngomong begini-begini? Nggak pernah. Dan saya tidak pernah mengaku-ngaku bahwa saya dekat dengan Pak Jokowi. Nggak pernah ngaku-ngaku saya nih Pak Jokowi sering curhat ke saya. Nggak pernah. Dan saya tidak mau tahu, nggak mau orang lain tahu. Kenapa? Karena saya menjaga marwah Pak Jokowi. Saya menjaga Hmm. marwah beliau. Saya ingin beliau itu terbebas dari yang namanya fitnah. Saya sendiri bukannya lelah menghadapi fitnah ini. Tapi saya tuh gemes gitu. Kenapa sih fitnah ada lagi, ada lagi. Padahal saya sudah bicara, tapi ada lagi fitnah. Bicara ada lagi fitnah. Ini saya gemes gitu. Ditambah lagi relawan Pak Jokowi ngomong seenaknya aja gitu loh. Di mana saya menjaga supaya Pak Jokowi tidak difitnah, relawan bicara begini ini nambah kisruh gitu. Menambah kisruh fitnah. Jadi seolah-olah dukungan Pak Jokowi jadi semakin menyusut gara-gara ada relawan yang seperti ini, Bang. Begitu, Bang. Hmm. Ya, sebaiknya sih menurut saya ya ada semacam moratorium dulu Pak Jokowi bertemu dengan kawan-kawan ini barangkali ya untuk Harus setidaknya. dikumpulkan relawan-relawan itu, benar. Harus dikumpulkan, diberi pengarahan supaya mereka nggak sembrono bicara gitu. Hmm. Nah, terakhir nih Bu DJ, Ya, saya masih apa menganggap penting ya keberadaan teman-teman relawan ini sebenarnya produktif. Tetapi ketika konsepnya sudah selesai, karena relawan itu kan sejatinya memang istilahnya tim lapangan ketika seseorang atau seorang tokoh itu maju dalam sebuah kandidasi kan gitu ya Bu ya, iya iya kan? betul. Hmm. Nah, mungkin saya ingin mendengar pernyataan yang lebih tegas dari Bu DJ tentang apakah ada himbauan barangkali dari Bu DJ agar relawan-relawan Jokowi ini segera bertransformasi menjadi relawan Gibran. Bagi yang tidak mau itu bisa dimaknai sebagai relawan Jokowi yang tidak tegak lurus atau seperti apa. Dan menghimbau barangkali kepada simpatisan dan loyalis Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi nggak perlu lagi dibentuk menjadi relawan Jokowi agar justru memperbanyak relawan-relawan Gibran di banyak tempat, di banyak daerah. Ya kan gitu Ibu ya? Iya Gimana betul. Bu? Jadi gini, keberadaan dari teman-teman kita pembela Pak Jokowi memang saat ini sangat dibutuhkan supaya bisa menjawab setiap fitnah berita hoax yang lagi hangat-hangatnya ada di negara kita itu ya. Keberadaan mereka itu sangat dibutuhkan. Tetapi mereka harus berhati-hati. Berhati-hati dalam mengungkapkan sebuah narasi gitu. Jangan sampai narasi mereka justru membuat fitnah ini semakin merajalela. Dan kemudian mereka juga harus sudah mulai ancang-ancang untuk menjadikan diri mereka ini sebagai relawan Mas Gibran. Gitu karena yang masih butuh kita dukung itu Mas Gibran, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya otomatis dong kita mendukung Mas Gibran, berarti kita mendukung Pak Jokowi. Kita membela Pak Jokowi pada saat fitnah itu muncul, kita bela, tapi tetap kita harus mulai menyadari bahwa mendukung Mas Gibran jauh-jauh hari mulai saat ini itu sangat penting. Hmm. Supaya apa? Supaya Mas Gibran tidak akan menjadi sasaran fitnah dari orang-orang pembenci ini. Karena begini Mas Budi, saya melihat bahwa serangan-serangan dari pihak-pihak ormas radikal itu semakin masif. Mereka sudah mulai membangunkan yang kemarin saya bilang tidur-tidur ini sudah mulai Hmm. dibangunkan. Sekarang Sel-sel mereka ini tidur sudah HTI mulai hidup lagi Bu ya? mereka sekarang sudah mulai hidup lagi. Kemarin terjadi radikalisme di Sumatera Barat, di mana di situ Anies Baswedan menang. Anies Baswedan menang di dua tempat, Sumatera Barat Betul, dan Aceh. Di Aceh betul. sudah mulai terjadi gejolak
pada saat perebutan 4 pulau itu, tapi gagal, berhasil diredam. Sekarang muncul di Sumatera Barat. Dan ini daerah-daerah dua ini memang harus dipantau ketat oleh pihak yang berwenang, karena mereka akan membangunkan itu, yang udah pada tidur dibangun-bangunkan untuk mulai menyerang dari sisi agama dulu Mm-mm. di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Relawan-relawan Pak Jokowi jangan terlalu tidur melihat melihat kemasifannya berita-berita fitnah sehingga mereka ingin ingin menjadikan dirinya viral gara-gara fitnah itu. Harusnya mereka itu bangkit untuk mulai membela Mas Gibran. Mulai menjadikan diri mereka sebagai relawan-relawan Mas Gibran sejak saat ini. Menurut saya ini seperti itu. Kita mulai membuat narasi-narasi untuk membangun apa yang sudah diprogramkan oleh Mas Gibran untuk bangsa ini. Membangun nama Mas Gibran. Jangan sampai ada nama lain yang muncul. Nama lain yang muncul nanti akhirnya menjadi kita terpecah belah gitu, Mas. Gitu, Bang. Kalau solusinya menjadi relawan Prabowo Gibran, gimana Bu? Kan mereka sebagian besar ya selalu menyebutnya bukan relawan Jokowi, tapi sudah bertransformasi menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya, salah satunya seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau kita mendukung hanya Gibran saja juga artinya kita kan pihak kita ini kan pihak yang sesuai dengan arahan Bapak Jokowi. Bapak Mm-mm. Jokowi kan mendukung Prabowo Gibran, ya kita Mm. mengikuti arahan Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Hanya saja memang kita harus harus berkomitmen untuk selalu menjaga Mas Gibran. Mas Gibran ini tidak punya partai. Kalau Pak Prabowo kan punya partai. Pak Prabowo pasti banyak banyak yang bela. Pak Prabowo ini punya power. Mas Gibran nggak punya power. Power Mas Gibran apa? Power Mas Gibran ya kita relawannya gitu. Gitu Bang. Kalau saya punya usulannya begini, Bu DJ, mungkin Gimana Bu Bang? DJ juga tertarik nih. Asik. Relawan Prabowo Gibran 2 periode gitu loh Bu. Ya kan Nah iya jelas itu. jelas tegas ya kan tegak lurus ya dan sesuai dengan aspirasi ya 58% kemenangan Prabowo Gibran yang kemarin. Jadi seluruh relawan Jokowi yang selama ini ada dan selama ini memang sudah bekerja keras untuk Pak Jokowi, jangan sampai kemudian lengah, gampang offside ya kan dengan segera declare bahwa harus tegas tuh namanya. Kalau hanya relawan Prabowo Gibran masih bisa digoyah itu Bu. Tapi kalau relawan Prabowo Gibran 2 periode, 2 periode. paten Asik. itu Bu. Setuju Bu ya? Iya. Sesuai dengan kemarin itu PSI kan sudah disupport penuh oleh Bapak Jokowi kan. Iya iya. Saya support PSI walaupun Pak Jokowi belum menjadi bagian dari struktural PSI, tapi kan beliau mendukung penuh. Kemudian dari PSI juga menyatakan PSI mendukung Prabowo gitu kan. Artinya apa Mm-mm. ya? Kita harus tegak lurus Pak Jokowi dan PSI bersatu untuk Prabowo Gibran 2 periode ya kita akan ikut gitu. Hmm. Gitu Bang. Sepertinya Saya ikut bantu Bang Budius lah dengan menyuarakan itu. Prabowo Gibran 2 periode. gitu Bu. Supaya jangan ada dusta di antara kita itu maksudnya Betul, Bu betul. DJ ya Siap, kan. siap. Namanya politik itu kan selalu orang membingkai diri dengan sebuah boneka proksinya Hmm. seolah-olah Prabowo Gibran padahal tidak ya toh Iya, gitu. betul. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai die hardnya ya Pak Jokowi yang sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Nah, Betul. sekarang karena keributan-keributan soal ijazah palsu, yang isu-isu yang tidak penting, ya kan, akhirnya apa, Bu? Hampir setahun ini, ya, orang-orang yang kritis, ya, yang punya nalar yang masih sehat, yang bisa bernarasi di ruang publik, kesedot energinya, ya, mengawal isu-isu ijazah palsu dan pemakzulan. Kita yang Iya, harusnya berkontribusi dalam mengawal kebijakan-kebijakan dan program-program Prabowo Gibran di pemerintahan menjadi tidak tertarik bagi publik. Orang lebih tersedot bagaimana endingnya nih, palsu pak asli. Selalu begitu Bu iya, sekarang. iya. Yang cari oleh publik ada Padahal nggak penegasan. penting itu. Padahal Iya, nggak penting, Bang. masyarakat itu tidak penting gitu loh. Secara logikanya memang nggak mungkin ijazah Jokowi ini ijazah palsu gitu loh. Sangat tidak Iya, mungkin dan sangat
naif lah kalau memang ada orang berpendidikan, apalagi berpendidikan tinggi ya, berkeyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ternyata palsu. Itu naif sekali saya pikir. Naif. Dan mustahil menurut saya. Tapi Mustahil. kemustahilan bagi mereka, karena mereka membenci, mereka menganggap, oh udah palsu itu. Kamu aja yang ini. Dan Aneh dialahnya, mereka. dan memang Bu, isu itu kan memang bergeser terus ya, bergeser. Sekarang justru dari isu pemakzulan ya, sangat kuat beberapa pekan yang lalu, sekarang surut, Menurut eh, betul. ganti isu akankah 5 sekawan menjadi tersangka kan begitu. Nah sekarang Iya. apakah si biru sebagai dalangnya, besok entah Nah, apa lagi itu. nih Bu DJ, ya kan? Jadi nggak pernah Iya. kita misalnya publik, saya, Bu DJ dan teman-teman lainnya di banyak platform membicarakan tentang bagaimana kita mengartikulasikan pendapat-pendapat publik ya di kanal-kanal YouTube seperti ini. Kita tidak lagi bisa mengolah atau mendiskusikan sejauh mana MBG berjalan kan gitu loh Bu. Nah, Sejauh itu. mana rumah rakyat Benar. itu berjalan, sejauh mana Benar. sekolah rakyat itu bisa berjalan dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Itu Betul. sekarang nggak bisa kita olah karena ketika kita bicara itu publik nggak peduli. Ini kapasitas dulu dong. Ijazahnya asli apa palsu? Iya. Karena itu yang lebih lebih menarik buat publik. Lebih menarik itu. Padahal itu nggak nggak penting gitu. Yang nggak penting dibahas gitu. Buang-buang waktu, energi. Baik, Bu Dije, terakhir ada closing statement dari Ibu. Closing statement saya, buat teman-teman yang membela Pak Jokowi, militan Jokowi, Jokowi lovers, orang-orang yang bernarasi, membela Pak Jokowi dari YouTuber-YouTuber, TikToker-TikToker, Facebooker-Facebooker gitu ya. Saya minta untuk tahan diri. Setiap ada berita yang keluar dari mulut Pak Jokowi, ada kata gitu, janganlah kalian kalian itu menerjemahkan sesuka-sukanya gitu ya. Jangan jangan merasa bahwa diri kalian itu lebih tahu dari Tuhan gitu. Sebaiknya kalian itu tahan diri karena apa? Saat ini Pak Jokowi lagi gencar-gencarnya diserang bertubi-tubi fitnah. Dan ini serangan ini akan semakin masif mereka lancarkan. Dari siapa? Dari orang-orang yang sakit hati, dari pihak-pihak radikalis. Sumber dari kebencian itu berasal dari orang-orang radikal yang sakit hati dan antipati terhadap nama Bapak Jokowi. Mereka ingin nama Pak Jokowi ini seturun serendah-rendahnya. Tidak mau Hmm. nama Pak Jokowi itu terus melambung tinggi. Nah, kita harus jaga nama Pak Jokowi agar tetap stabil dan menjadi bapak bangsa buat kita. Demikian. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Ibu DJ Anak Jenderal. Ya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, begitulah kalau anak sulung Mulyono berdiskusi dengan anak jenderal ya begini. Ya, sama-sama ada di garis menegakkan kebenaran Bu ya, bukan mencari-cari pembenaran. Kan begitu ya, Bu DJ ya. Kebenaran, betul. Ya. Dan dapat kita ambil sebuah benang merahnya di sini memang kepada teman-teman relawan ya harus mulai menahan diri untuk tidak lagi menafsirkan hal-hal yang tidak perlu dari pernyataan-pernyataan para petinggi negeri ya, apalagi menambah-nambahkan ya kan Bu ya gitu loh. Iya, Agar betul. apa? Kita kan bersemangat ada tampil selalu di depan ya dalam menjaga kehormatan para pimpinan nasional kita atau para mantan pimpinan nasional. Tetapi menjadi kontraproduktif, menjadi kisruh pada akhirnya ketika kita kemudian menambah-nambahkan. Hmm. Pimpinan nasional kita tidak mengatakan A, kita bilang ada A-nya. Iya. Pimpinan nasional kita mengatakan B, kita bilang C. Akhirnya jadi kisruh. Nah, Hmm. kita berharap tentunya dari ruang konsensus ini ya kita ya kalau kemudian pernah ada kekhilafan ya itu biasa saja, tetapi mohon kiranya kepada seluruh teman-teman siapapun di antara kita ya kan, baik kita yang kenal ataupun yang tidak kenal ya, harus bisa memang mengontrol narasinya supaya jangan dimanfaatkan ya oleh teman-teman yang berseberangan dengan kita secara politik ya kan, untuk tidak menjadi Betul.
bensin yang tinggal dikasih menyala barang ini. Iya. Loh. Karena kalau itu terjadi, akhirnya apa? Niat kita ingin menjaga dan membela kehormatan Pak Jokowi misalnya, niat kita untuk menjaga dan membela kehormatan Pak Prabowo misalnya, Pak SBY misalnya, akhirnya menjadi sebaliknya. Justru kita menghancurkan dan merusak, bahkan mengadu domba. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih juga buat Bu Dija Anak Jenderal dari Yogyakarta. Sama-sama. Selamat sampai Terima ke Jakarta kasih. lagi ya, Bu. Siap, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.